Salam sehat, jumpa lagi dengan Bu Guru, masih dalam muatan matematika. Ya anak-anak, minggu lalu kita belajar tentang luas lingkaran. Minggu lalunya lagi kita belajar tentang keliling lingkaran. Bu Guru mau ingat-ingatkan anak-anak lagi, rumus mencari keliling lingkaran apa anak-anak? Ya, keliling sama dengan 2 kali pi kali R. Sedangkan mencari luas adalah pi kali R kuadrat atau pi kali R kali R. Kenapa Bu Guru tanyakan lagi? Karena materi itu tentang keliling dan luas lingkaran hubungannya erat dengan yang akan Bu Guru jelaskan sekarang. Ya, kita akan belajar anak-anak menghitung panjang busur dan luas juring. Ya, kita akan belajar dulu menghitung panjang busur dulu anak-anak. Kita harus tahu dulu apa itu busur. Ya, apa itu busur? Busur adalah garis lengkung, ya, garis lengkung yang menghubungkan 2 titik pada sisi lingkaran. Kalau Bu Guru gambar seperti ini, maka ini titik, ini adalah menghubungkan 2 titik. Misalnya nih Bu Guru beri nama ini A, ini B, maka inilah yang disebut busur. 2 titik sembarang anak-anak. Kalau Bu Guru buat lagi di sini, misalnya ini S, ini T, ini 2 titik, ini adalah busur. Garis lengkung yang menghubungkan 2 titik sembarang yang berada di sisi lingkaran. Itu dia busur. Nah, sekarang kita akan menghitung panjang busur itu anak-anak. Ya, menghitung panjang busur hubungannya erat dengan keliling lingkaran. Yang tadi Bu Guru tanya, keliling lingkaran 2 kali pi kali R. Bisa dipahami anak-anak? Oke, misalnya Bu Guru punya soal ini, sebuah lingkaran yang misalnya Bu Guru buatkan ini seperti ini anak-anak. Di sini Bu Guru tuliskan 120 derajat, kemudian ini 7 cm. Apa yang dimaksud dengan soal ini? Soal ini adalah sebuah lingkaran yang mempunyai sudut pusat, besar sudut pusatnya 120 derajat dan jari-jarinya 7 cm. Apa itu besar sudut pusat? Besar sudut pusat adalah, anak-anak perhatikan, di dalam lingkaran ini adalah ada sebuah sudut, ya. Besar sudut pusat adalah sudut yang berada di dalam lingkaran yang titik pusatnya, ini anak-anak, titik pusatnya, yang titik sudutnya merupakan titik pusatnya. Guru ulang ya, sudut pusat, besar sudut pusat itu adalah besar sudut pusat itu adalah sebuah sudut yang berada di dalam lingkaran yang titik sudutnya merupakan titik pusatnya. Jadi ini kalau dikatakan seperti ini, maka besar sudut pusatnya adalah 120 derajat, ya. Sedangkan ini merupakan jari-jarinya. Baik, misalnya saja anak-anak ditanyakan panjang busurnya berapa. Panjang busurnya berapa? Ditanyakan seperti ini, anak ya. Maka untuk mencari panjang busur, anak-anak ada rumus yang anak-anak harus ingat ya. Ada rumus yang anak-anak harus ingat, yaitu untuk mencari panjang busur. Ini rumusnya anak-anak ingat ya. Panjang busur adalah besar sudut pusat Bu Guru singkat saja ya, besar sudut pusat per 360 derajat kali keliling lingkaran. Ini dia rumusnya. Untuk mencari panjang busur besar sudut pusat per 360 derajat kali keliling lingkaran.
Nah, anak-anak perhatikan, tadi sudah anak-anak tahu sudut pusat yang mana? Sudut pusat ini, ya, sudut yang berada di dalam lingkaran. Besarnya berapa? 120 derajat. Kemudian per 360 derajat. Anak-anak, 360 derajat adalah besar sudut sebuah lingkaran. Ini tidak boleh diganti, harus ya, harus 360 derajat. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Kali keliling lingkaran. Anak-anak, keliling lingkaran masih ingat apa? 2 kali pi kali r ya. Kali 2 kali pi kali r. Nanti ada 2 cara, boleh nanti anak-anak mencari hasilnya dulu, boleh, silahkan ya. Nah, sekarang mari kita hitung. 120 derajat per 360 derajat kali 2 kali, lihat anak-anak, kalau jari-jarinya 7, maka pi-nya adalah 22 per 7 kali r-nya berapa anak-anak? R-nya adalah 7 cm. Mari kita selesaikan. Kita cari dulu anak-anak, 120 dengan 360 bisa dibagi dengan EPB tidak? Bisa anak-anak. Berapa EPB-nya? EPB-nya 120. Bisa dibagi 120. 120 dibagi 121, 360 dibagi 120 dapat 3. Oke. Sekarang yang mana lagi? Ini dengan ini. Ya, EPB-nya 7. Bagi 71, bagi 71. Selesai anak-anak, tinggal kita lihat 2 kali 22. Ya, 2 kali 22 adalah 44, masih ada di sini per 3. Oke, kita hitung. 44 bagi 3 dapat 1 kali 3, 3 kurangkan 1, turunkan 14 bagi 3 dapat 4 kali 3 12 kurangkan 2, sisanya 2 bagi 3. Maka hasilnya adalah 14, 2 per 3. Itulah panjang busurnya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa? Satu kali lagi ya anak-anak. Misalnya Bu Guru buatkan contoh, misalnya saja ini. Besar sudut pusat, besar lingkaran ini mempunyai besar sudut pusat ya, besar sudut pusatnya 45 derajat dan jari-jarinya 20 cm. Ini Bu Guru kira-kira saja anak-anak ya, seperti itu ya. 45 derajat, Guru kira-kira saja 45 derajat, jari-jarinya 20 cm. Ditanyakan panjang busurnya berapa? Panjang busur tadi bagaimana? Besar sudut pusat per 360 derajat kali keliling lingkaran. Kali keliling lingkaran. Maka kita akan buat bagaimana anak-anak? Ya, 45 derajat per 360 derajat kali keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Oke. Tadi Bu Guru katakan anak-anak boleh kamu pisahkan begini, tetapi boleh juga anak-anak langsung cari keliling lingkarannya. Nanti sama jawabannya ya. Baik, kita lihat. Kita mencari keliling lingkaran dulu, boleh? Boleh. Mari kita hitung dulu. Kalau jari-jarinya 20 cm, berapa kelilingnya? Keliling sama dengan 2 kali pi kali r. Maka sama dengan 2 kali R-nya 20 cm. Maka kita akan gunakan pi-nya 3,14. Iya, 3,14 kali 20 cm. Oke, kalikan ini dengan ini juga boleh anak-anak. 3,14 kali 2 kali 20, 40 cm. Berarti 3,14 kali 40 kita kalikan 0, 0, 0, 16, 1, 4 kali 1, 4 tambah 1, 5. Ini berapa? 12. Jumlahkan 0, 6, 5, 2, 1. 2 angka di belakang koma.
Maka hasilnya adalah 125,6 cm itu adalah kelilingnya. Ya, kelilingnya. Kalau begitu kita langsung masukkan di sini anak-anak, sama dengan 45 derajat per 360 derajat kali kelilingnya. Kalau tadi ini rumusnya Bu Guru buatkan begini, ini kita langsung cari kelilingnya. Dapat hasilnya 125,6 cm. Oke, mari kita selesaikan. Mana yang bisa dibuat EPB-nya? Yang bisa dibuat EPB-nya adalah 45 dengan 360. Maka kita akan buat EPB-nya adalah berapa anak-anak? Bisa dibagi berapa ini? Bisa dibagi 45. Coba 360 bagi 45. Dapat berapa tuh kira-kira anak-anak? Dapat 8. 45 kali 8. Coba dilihat berapa ini? 44, 32, 36. Berarti 360 habis. Berarti ini 45 bagi 45 1, 360 bagi 45 dapat 8. Kita lanjutkan sama dengan buat di sini ya, anak-anak, sama dengan 125,6 per 8 per 8. Mari kita hitung lagi. Kita hitung lagi. Berarti 125,6 bagi 8. Oke, 12 bagi 8 dapat 1 kali 8. 8 kurangkan 4 turun 5. 45 bagi 8. 45 bagi 8 dapat 5. 5 kali 8 40. Kurangkan 5, naikkan, kemudian turunkan 6. 56 bagi 8 dapat 7 kali 8, 56 habis. Maka panjang busurnya 15,7 cm. Bisa? Ya, oke. Kalau bisa, Bu Guru akan lanjut yang berikut, yaitu kita akan mencari luas juring. Ya, luas juring. Apa itu juring, anak-anak? Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur. Kalau Bu Guru gambar begini, ini jari-jari, ini jari-jari, ini busur, maka inilah yang disebut dengan juring daerah, anak-anak. Maka kita akan mencari luasnya, luas juring ya. Misalnya Bu Guru punya soal seperti ini, anak-anak. Diketahui sebuah lingkaran, kemudian Bu Guru buat misalnya di sini, di sininya besar sudut pusatnya misalnya saja ini ya anak-anak 135 derajat, kemudian jari-jarinya 14 cm. Ditanyakannya adalah luas juringnya berapa. Ditanyakan luas juring berapa. Luas juring berapa ya? Ini ditanyakan juringnya berapa. Nah, ada rumus juga anak-anak untuk mencari ini ya. Untuk mencari luas juring adalah anak-anak sama ya, besar sudut pusat. Luas juring sama dengan besar sudut pusat. Besar sudut pusat per 360 derajat kali luas lingkaran. Kali luas lingkaran. Bedanya apa dengan busur? Dengan panjang busur, kalau panjang busur besar sudut pusat per 360 derajat kali keliling lingkaran, sedangkan kalau mencari luas juring, besar sudut pusat per 360 kali luas lingkaran. Perbedaannya berarti kita di sini luas lingkarannya yang harus kita cari. Oke, ditanyakan berapa luas juringnya kalau seperti ini. Maka kita akan buat bagaimana anak-anak, besar sudut pusat tadi sudah tahu berapa? Ya, 135 derajat per
360 derajat kali. Bu Guru, saya mau cari luasnya dulu, boleh? Boleh, seperti yang ini. Atau kalau kamu mau buat misalnya di sini menjadi pi kali R, boleh. Silahkan. Kalau mau cari luasnya dulu, berarti kalau begitu jari-jarinya 14, luasnya berapa? Luasnya adalah pi kali R kali R, maka 22/7 kali 14 kali 14. Coret ini dengan ini 1, ini 2. Ya toh? 14 bagi 2, 14 bagi 7, 2. 22 kali 2, 44. 44 kali 14. 44 kali 14. Kita kalikan 16, 1, 16, 17. Kemudian ini 4, 4. Jumlahkan 6, 1, 6. 616 cm persegi. Ya, karena ini luas ya. Maka tinggal kita selesaikan. Kita selesaikan bagaimana? Sama dengan yang tadi, anak-anak cari dulu EPB-nya. Berapa kira-kira EPB-nya, dapat dibagi berapa kira-kira anak-anak? Ya, dapat dibagi 45. Coba anak-anak lihat 135 bagi 45. Dapat berapa itu? Dapat 3. 45 kali 3. Kalikan anak-anak. 15, 1, 12, 13. Ya, dapat 3. Di sini 135. Sekarang 360 bagi 45. Coba dapat berapa nih? Perkalian 5 yang satuannya 0. Coba kita hitung, dapat 8. 45 kali 8. Perhatikan. 44, 32, 36. Berarti di sini dapat 8, ini 360 habis. Jadi masing-masing bisa dibagi 135 dibagi 45. 135 bagi 45 dapat 3. 360 bagi 45 dapat 8. Ya. Oke, kalau sudah tinggal bagaimana anak-anak? Bagaimana kalau sudah? Boleh kamu kalikan 3 kali 316 boleh, 616 boleh, tapi boleh juga ini cari dulu EPB-nya. Ya, cari EPB-nya boleh tidak? Bu Guru, dibagi berapa kira-kira? Apakah bisa ini dibagi dengan EPB-nya berapa? Ya, silahkan. Kalau kamu mau mengalihkan dulu boleh, 616 kali 3 juga boleh. Berapa ini? 18, 1, 3, 4, ini 18 ya. 1848 cm per 8. Ini ada 8 anak-anak ya. Bagi 8. Kita bagi 8. 18 bagi 8 dapat 2 kali 8, 16. Kemudian 2 turunkan 4 dapat berapa? Dapat 3. 3 kali 8, 3 kali 8, 24, turun lagi 8, 8 bagi 8, 1 kali 8, 8 habis. Maka luas jurinya adalah 231 cm persegi. Selesai. Bisa. Satu kali lagi ya anak-anak. Misalnya Bu Guru buatkan soalnya seperti ini. Bagaimana kalau ada sebuah lingkaran, misalnya saja ini besar sudut pusatnya, misalnya saja ini 60 derajat. Kemudian jari-jarinya 10 cm. Kalau begini bagaimana? Ditanyakan panjang busur. Panjang busur adalah besar sudut pusat per 360 kali luas lingkaran. Maka kita buat sama dengan besar sudut pusatnya 60 derajat per 360 derajat kali, kita cari dulu luas, silahkan. Berarti kalau seperti ini anak-anak, luas sama dengan pi kali R kali R. Pi kali R kali R. Kalau R-nya 10 cm, 10 cm berapa pi-nya? Pi-nya
3,14. Oke, berarti 3,14 kali 10 kali 10. Masih ingat ya anak-anak, kerjakan ini dulu. Maka 3,14 kali 100. Masih ingat juga, tinggal geser 2 digit ya, tanpa mengalihkan. Geser 2 digit berarti menjadi 314 cm persegi. Itu luasnya. Tinggal anak-anak masukkan di sini, 314 cm persegi. Oke, kita selesaikan. Coret ini, FPB-nya 60 ya. Bagi 60, 1 bagi 60 berapa ini? 360 bagi 66 ya. 6. Oke, 1/6 kali 314. Maka sama dengan 314 per 6. 314 bagi 6 dapat 31 bagi 6 dapat 5. 5 kali 6 30, kemudian turunkan 1, kurangkan 1, turunkan 4, 14 bagi 6 dapat 2, 2 kali 6, 12, kemudian 2, tambahkan 0, buatkan koma. Dapat berapa ini anak? Dapat 3 kali 6, 18, 2, ini tidak akan habis-habis anak-anak, hasilnya akan menjadi 52 kali 3, 33, cukup satu angka di belakang koma saja. Maka hasilnya adalah 52,3 cm persegi, itulah luas curingnya. Bisa ya anak-anak? Oke, yang terakhir bagaimana misalnya kalau kalian punya soal begini. Bu Guru punya soal, ini gambarnya begini anak-anak, hanya dia tidak berada di dalam lingkaran. Misalnya saja Bu Guru punya soalnya begini. Nah, begini saja gambarnya. Kemudian Bu Guru buatkan sini jari-jarinya 21 cm. Kemudian besar sudut pusatnya misalnya dia 120 derajat. Sama saja anak-anak. Berarti kita mencari ini luas curing ini ya. Berapa luasnya? Sama dengan yang tadi. Besar panjang besar luas curing ya. Yang tadi luas curing Bu Guru singkat LC. Luas curing besar sudut pusat per 360 derajat kali luas lingkaran. Maka kita akan buat bagaimana anak-anak? Ya, Bu Guru buat di sini aja. Luas curing sama dengan 120 cm per 120 derajat per 360 derajat kali luasnya. Bu Guru saya mau buatkan luasnya pi kali R kali R. Saya buatkan misalnya begini, pi kali R kuadrat. Pi kali R kali R. Boleh begini Kak Bu Guru? Boleh. Mau dicari sendiri juga boleh, silahkan. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Sama saja anak-anak, sama dengan 120 derajat per 360 derajat kali pi-nya, jari-jarinya 21, pi-nya berarti 22 per 7 kali 21 kali 21. Boleh, silahkan. Seperti ini juga langsung dapat luasnya juga boleh ya. Oke, kita selesaikan. Berarti ini dengan ini dapat 1, ini 3. Kemudian ini dengan ini FPB-nya berapa anak-anak? 120 ya. 120 bagi 121, 360 bagi 120 dapat 3. Selesai. Berarti tinggal kalikan 1 kali 22 kali 3 kali 21. 22 kali 3. 66 kali 21 kalikan 6 12 1 12 13, jumlahkan 6 8 3 1. Ini ya, sama dengan 1386 per 3. Ini sebenarnya kalau anak-anak nanti menghitung luasnya ini luasnya sebenarnya ya, sama saja. Oke, mari kita selesaikan. Bagaimana nih? 1386 bagi 3. 13 bagi 6. 13 bagi 3 dapat 4. 4 kali 3 12, kurangkan 1, turunkan 8. 18 bagi 3 dapat 6. 6 kali 3 18, kurangkan
6 bagi 3 dapat 2 kali 3 6 habis. Maka luas juringnya adalah 462 cm persegi. Selesai. Tidak ada yang sulit kalau kamu mau belajar. Ya, Bu Guru akan berikan anak-anak PR ya anak-anak, supaya anak-anak setelah Bu Guru jelaskan ini, anak-anak ulang pasti akan lebih bisa lagi ya. Anak-anak, PR-nya itu nanti anak-anak lihat bukumu PR itu halaman 71 latihan 4 nomor 1 sampai 3 dan halaman 72 latihan 5 nomor 1 sampai 3. Ini PR-nya anak-anak. Ada 6 PR-nya. 3 mencari panjang busur, 3 mencari luas juring. Anak-anak perhatikan, tidak akan lama lagi kita sudah ulangan semester. Kalau tidak salah menurut kalender tanggal 2 Desember anak-anak sudah ulangan. Kemungkinan kita punya 1 kali pertemuan lagi untuk latihan soal saja. Nah, untuk itu anak-anak tolong belajar ya anak-anak. Kerjakan PR-nya. Yang malas-malas buat PR, yang malas kumpul PR, tolong dikumpul ya anak-anak. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Salam sehat anak-anak. Dah.